Saya kebetulan baru menjadi influencer tanda kutip. Nah, jadi Influencer tanda kutip. Rara Kalista nggak mau berkomentar di kasus Nikita Mirzani yang udah jadi tersangka, terus para pembencinya happy. Ngapain saya mau berkomentar di kasus Nikita Mirzani yang udah jadi tersangka? Kalian lupa dulu di kasus Dito Mahendra yang Nikita Mirzani dipaksain jadi tersangka di pengadilan, dia dinyatakan bebas tuh. Jadi tunggu aja say pengadilan nanti. Cuman gini ya, agak heran sih ya, agak lucu ya. Saya sudah pernah bilang kalau skincare ini ya, oknum mafia skincare ini akan melakukan berbagai cara untuk membuat skincare berbahaya ini bisa dilindungi. Karena apa? Karena sudah saya bilang, skincare berbahaya ini tuh kayak narkoba, say. Jadi bakal dilindungi oleh banyak pihak. Tuh lihat, sampai ke DPR kan sekarang. Sheila Saukia dan Dr. Reza Gladys ngadu ke DPR, malah dibikin malu. Berita viral kali ini dari Sheila Saukia dan Dr. Reza Gladys, guys. Pasti sudah pada lewat kan tentang video Sheila Saukia bersama Dr. Reza Gladys dan owner-owner yang lain gitu yang mampir atau yang mengadu ke kantor DPR gitu, guys. Di sini Sheila Saukia dan Dr. Reza Gladys bersama kawan-kawan ini tuh kayak mengadukan tentang review dari dokter detektif tentang produknya ini gitu. Tapi bukannya mendapatkan respon memuaskan atau respon yang membela gitu ya guys. DPR atau anggota DPR ini tuh malah kayak lebih ke menyentil para owner ini gitu guys. Anggota DPR ini tuh mengungkapkan atau berbicara kalau seharusnya kasus seperti ini tuh melaporkannya itu ke BPOM atau ke pihak yang berwajib gitu ya guys. Dan Sheila Saukia ini beserta kawan-kawan itu ya guys diduga mengajukan atau memohon untuk pencopotan gelar dokter dari dokter detektif gitu guys. Nah hal ini langsung ditolak oleh Komisi 9 atau DPR atau anggota DPR tersebut gitu ya guys, karena bukan ranahnya. Bak cinta bertepuk sebelah tangan gitu ya guys, ternyata ya sia-sia aja mengadu ke DPR itu. Malah Sheila Saukia dan owner skincare yang lain termasuk dokter Reza Gladys itu ya guys mendapatkan kayak wejangan dari anggota DPR untuk tidak menjual produk yang tidak sesuai alias overclaim gitu. Wejangan yang diberikan oleh para anggota DPR ke owner-owner ini tuh bukan tanpa alasan gitu ya guys, karena memang sudah jelas ada uji labnya gitu loh. Dan uji labnya ini pun dikupas habis di persidangan tersebut gitu ya, di rapat tersebut. Waduh, makin panjang aja nih ya sampai ke DPR juga gitu. Gimana nih guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Jangan lupa follow komen dan serahkan aku bakal upload setiap hari terbaru khusus kamu. Thank you and see you next video. Bye. dijelaskan dari awal mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan, jadi mungkin saya simpulkan. Khawatir kalau misalkan itu produk bagus ya, kenapa harus khawatir? Mau direview berkali-kali, ratusan, ribuan pun harusnya nggak harus khawatir. Dan sekarang nih ya untuk kalian nih, balik lagi deh ke netizen ya, kalian udah lihat tuh ya kan, kalau misalkan itu memang produk bagus nggak harus khawatir. Dan kenapa juga harus nyuap orang diduga ya, walaupun kata sudah jadi tersangka pemerasan, tapi kok ada yang aneh gitu kan. Dengan sadar dia memberi untuk tidak mereview, artinya tahu sendiri kan apa artinya. Kalau Anda dokter harusnya tuh penjualan itu nggak harus untung, tapi apa yang diuntungkan untuk pembeli ya, itu aja sih. Terima kasih. Hasil uji lab itu tidak bisa mencap suatu produk itu overkill. Ya jadi kalau bukan dari uji lab, dari mana gitu mengetahui bahwa produk tersebut itu tidak overclaim? Hah? Nggak mungkin kan uji otak, nggak mungkin uji ginjal, uji lambung, nggak mungkin kan mbak? Ya jelas itulah lab itu diciptakan untuk menguji kadar-kadar yang ada di dalam kandungan yang ada di dalam skincare, body care, dan segala macem. Seharusnya nih yang ada di posisi kalian saat itu, seharusnya itu para korban skincare overclaim itu loh. Karena mereka itu udah banyak habis duit buat beli skincare overclaim. Kalian itu bukan korban ya, kalian itu banyak duit ya, owner. Kok merasa paling korban gitu loh. Ya kalau owner-owner nakal sih pasti ketar-ketir dengan hadirnya Doktif. Kami dari Dr. Reza Gladys selaku korban juga dari dokter detektif. Pak, banyak minum dulu deh. Kayaknya amnesia di Anda. Kok bisa Anda bilang istri Anda korban? Korban apa?
Korban perselingkuhan Anda kali. Ya, korban kegatalan Anda kali. Makanya istri Anda katanya kan situ sampai curhat loh, dia di situ sampai curhat loh guys, dia di situ. Katanya istri saya udah beberapa bulan ini nangis mulu. Nangisin nasibnya. Ya. Nasib apa? Nasib perkawinannya sama Anda. Gitu kali. Bukan karena yang lain-lain. Itu loh. Orang kok bisa ya modelan kayak gini diundang ke kantor DPR. Terus mereka pada curhat panjang lebar, udah gitu kebanyakan ngomongnya AE. Orang tuh kalau kebanyakan ngomongnya AE udah banyakan ngarang. Tanya aja sama pakar telematika deh. Ya, tanya. Orang kalau kebanyakan ngomong AE, gugup dan segala macem, itu udah kebanyakan bohongnya. Gitu loh. Dari gestur aja udah nggak gimana gitu. Kok aneh ya, dia merasa terzolimi. Terus selama ini mereka menzolimi customernya itu gimana? Gimana? Kok bisa? Harusnya nih, aduh, gimana ya? Aduh, bingung deh ya. Beneran bingung deh sama negeri Konoha nih, cara hukumnya tuh gimana gitu. Kalaupun misalnya Kak Niki ditetapkan sebagai tersangka, misalnya ya, taruhlah memang polisi sudah menjatuhkan seperti itu, harusnya babat dulu dong, abisin dulu dong kasus kemarin yang di bawah. Jangan dibiarkan bias. Jangan sampai bias. Mereka sudah merugikan customer, mereka yang menipu, gimana Pak? Itu nggak ada hukumnya, nggak ada kelanjutannya, udah gitu aja. Hah? Mana? Katanya untuk rakyat, polisi rakyatnya mana dulu? Yang banyak uang baru dibela, sampai didudukin di DPR diundang. Apaan sih? Kocak emang. Ya, hukum di negara Konoha ini kocak, lucu. Pak, banyak rakyat yang kecewa sama Anda. Duh, Masya Allah, bener-bener ya, luar biasa loh ya. Ketahuan kalau kayak gitu ya, pakai hukum rimba aja lah. Iya kan, kita menghargai hukum, tapi hukum tidak menghargai rakyat. Gimana tuh kalau kayak gitu? Saya juga rakyat Pak, saya juga sama, saya rakyat sipil, rakyat biasa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, gemes banget ya. Saya tuh sampai kebawa, kebawa mimpi, terus saya kebawa lagi sholat aja pun saya inget kepikiran itu. Bayangin, seberpengaruh itu loh. Padahal saya nggak kenal sama Kaniki, ya. Tapi saya kecewa banget sama hukum di negara ini. Harusnya kalaupun Kaniki ditetapkan sebagai tersangka, nih babat abis dulu nih yang kemarin, babat abis dulu, ya. Sela Saukia, DRG, DRL, ya, dan lain-lain lagi. Kenapa mereka tidak digituin? Kenapa? Apa karena ininya kencang gitu? Gak adil banget kan kalau kayak gitu. Kita juga nonton jadinya tuh kayak, oh begitu. Makanya sekarang banyak hashtag kabur dulu. Selain sulit cari kerja, ya emang udah aneh. Konoha ini aneh, super duper aneh memang. Nggak paham lagi. Kalaupun memang ada pemerasan, ya pemerasan. Kalau emang skincare-nya nggak kenapa-napa, ngapain nawarin uang? Logikanya aja. Bapak harusnya usut itu. Kenapa sampai ngasih uang? Buat apa uangnya? Pertanyakan itu. Gitu loh. Ini benar-benar nggak adil banget, nggak adil banget. Ya, sumpah nggak adil. Kayak milah-milih gitu loh, kayak milah-milih banget. Gemes deh, ya Allah. Kalau rakyat udah nggak percaya lagi sama kepolisian, kita mau percaya sama siapa? Percaya sama siapa sekarang? Sekarang ini kan sudah jadi konsumsi media publik ya. Otomatis kita bersuara. Karena ini termasuk isi hati kita gitu loh. Iya kan? Seorang Kaniki aja bisa begitu, gimana rakyat kecil? Gimana rakyat jelata? Sekarang apa-apa dikit-dikit yang bicara ini, nggak usah munafik, emang ini. Kesel banget, astagfirullahaladzim. Harusnya babat dulu, abisin dulu yang kasus kemarin skincare, mafia skincare, overclaim, krim polosan tuh abisin dulu, selesain dulu kasusnya, baru urus Kaniki. Itu yang bener. Gimana sih konsepnya? Masa harus diajar nama rakyat, Pak?
Tanggapan Dr. Reza Gladys usai Nikita Mirzani jadi tersangka kasus pemerasan. Reza Gladys memberikan tanggapan melalui sejumlah unggahannya di Instagram setelah Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dibuatnya di Polda Metro Jaya pada penghujung 2024 lalu. Reza Gladys senang dan bersyukur akhirnya Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Sang dokter merasa ini belum sepenuhnya tuntas, karena masih ada terlapor lain yang belum ditetapkan tersangka seperti Nikita Mirzani. Allahu Akbar, ditunggu terlapor lainnya Pak Polda Metro Jaya, ujar Reza Gladys. Dia pun meminta netizen dan publik untuk ikut mengawal kasus ini sampai selesai. Reza Gladys ingin semua pihak yang telah melakukan pemerasan pada dirinya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara hukum. Terima kasih ya Allah, doa saya selama sholat 5 waktu terkabulkan. Terima kasih ya Allah, Allahumma barik, ungkapnya. Reza Gladys berharap kasus yang dialami Nikita Mirzani dan kawan-kawan bisa menjadi pembelajaran bagi orang-orang untuk menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Semoga kali ini bisa jadi pembelajaran yang bijak, tambah dewasa dan bijak. Jangan melata dan ngancem-ngancem lagi, katanya. Laporan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani diketahui publik setelah diungkap kuasa hukumnya, Julianus Sembiring. Dia menyatakan, kliennya telah membuat laporan polisi terhadap artis Nikita Mirzani dan beberapa temannya ke Polda Metro Jaya pada 3 Desember 2024. Reza Gladys melaporkan Nikita dan kawan-kawan dengan sejumlah pasal sekaligus, yaitu Pasal 27B Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, Pasal 368 KUHP terkait pemerasan, dan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang, TTPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010. Di antara ketiga pasal tersebut, yang paling tinggi ancaman hukumannya adalah TPPU dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Berdasarkan laporan polisi yang dibuat di Polda Metro Jaya, Reza Gladys diduga memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada Nikita Mirzani setelah merasa produknya dijelek-jelekan oleh Nikita di TikTok. Uang itu diberikan Reza Gladys setelah bertemu pada tanggal 13 November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar 5 miliar rupiah supaya tidak lagi menjelek-jelekan produknya di media sosial. Reza Gladys kabarnya menyanggupi permintaan uang sebesar 4 miliar rupiah dan melakukan transfer sebanyak 2 kali, masing-masing 2 miliar rupiah pada tanggal 14 dan 15 November 2024, JPC. Kocak. Mungkin bisa dibilang influencer ya. Tapi sebenarnya saya Apa? Influencer. Influencer tuh sampai anjingku sampai kaget tuh aku ngomong. Tuh. Influencer dari mana ya? Dari segi muka aja nggak ngedukung untuk jadi influencer kok bisa-bisanya ngaku-ngaku influencer ya. Influencer tuh apa sih artinya gitu loh. Terus dari influencer itu apa yang sebenarnya? Nggak ada. Dari konten-kontennya aja cuma konten yang menyudutkan doktif ya. Itu kontennya aja ya. Nggak ada konten-konten yang sebagai edukasi itu nggak ada. Ya, kontennya itu ya udah yang dibahas cuma itu mulu. Terus bilang katanya soal apa itu? Udah ngomongnya udah mutar. Aku pikir panjang lebar itu ada isinya, ternyata aduh ujung-ujungnya cuma mau nyerang doktif juga. Ya kan, ngaku. Nih, aku disclaimer aja dulu ya. Ya, dugaan aku. Kamu orang suruhan dari sana kanan kiri kan, mungkin bos kamu nggak datang di situ, ya bos kamu nggak datang kan di situ, ya itu. Terus kok menduga-duga adanya pemerasan juga, tahu dari mana lu? Kamu katanya bilang orang luar, ya orang luar, tapi kok tahu dari situ? Informasi valid nggak? Informasi itu bertanggung jawab nggak? Dengar dari mana? Dari sebelah lo. Dari sebelah lo itu. Dengar dari sebelah lo. Ya. Terus bilang masalah overclaim udah salah. Sudah salah arti itu overclaim. Oke, sekarang ke masalah overclaim itu merujuk pada kandungan atau kadar. Oke. Nah, kalau seandainya orang itu mengiklankan atau mempromosikan atau menjual produk dengan kata-kata yang muluk-muluk itu overclaim enggak itu? Coba aku tanya. Nah, terus kamu lihat kak kanan kiri lu yang jualan itu,
Pernah melakukan seperti itu enggak? Kalau seandainya dokter itu salah menafsirkan overclaim itu adalah dari kandungan atau kadar, pernah enggak bahwa mereka itu melakukan iklan ataupun promo ataupun berjualan yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan produknya? Pernah nggak diuji itu kamu? Nguji, coba diuji sebelum kamu bilang katanya produknya ini nggak overclaim, terus dibilang dokter overclaim. Tahu dari mana lo? Buktinya mana? Ngomong tuh harus ada data, ada fakta, ada bukti itu. Apalagi sudah sampai ke DPR, harus ada pertanggungjawaban tuh kata-katanya tuh. Bertanggung jawab nggak dengan apa ya, statement-statement ataupun kata-kata yang dilontarkan ataupun yang dikeluarkan. Itu sudah menggiringkan opini loh. Kalau tidak benar dan apa yang kamu katakan itu sebenarnya salah dan memang terbukti yang dilakukan dokter, apa yang kok kamu lakukan di situ? Kalau kamu dilaporkan gimana? Tuh ya, bilang kok aku influencer dari mana? Influencer AI ya, influencer AI tuh. Mending muka gua nih ya sebagai influencer ya. Influencer tuh seperti ini loh muka tuh. Aku kira mukanya ternyata setiap bikin VT pakai filter, terus pakai kacamata gitu. Biar apa? Mau ikut-ikutan sama doktif ya. Doktif pakai topeng terus kamu pakai kacamata, maksudnya seperti itu ya. Untuk nutupin apa tuh kacamatanya? Ternyata kalau nggak pakai kacamata, Panda babunya SS, orang Nikmir masih tersangka kok. Gak usah kau berkor-kor dulu anjay. Kamu belum pakai baju oranye. Yang tenang dong Panda. Kayak Nikmir tuh tetap santai coy. Pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang direview yang katanya. Oke, kalau bicara soal korban ya. Tapi Baul bukan korban dokter detektif ya. Anggota DPR lebih baik juga memanggil kita para korban skincare nakal yang berkedok Bepom tapi isi abal-abal. Dalam video ini aku udah di-tag sama Mbak Nul. Jadi aku di sini boleh ya ikutan speak up. Aku di sini juga sebagai korban dari penyalahgunaan krim-krim atau skincare yang berkedok Bepom tetapi isinya krim abal-abal. Abal-abal di sini isinya tuh bukan karena merkuncrit, bukan. Tapi isinya adalah penyalahgunaan obat keras. Sehingga bikin kulit saya itu semakin rusak. Yang pertama, muncul flek di mana-mana. Kalau kalian tanya, kenapa sih kok nggak dari dulu aja speak up, kenapa baru sekarang? Pansos ya? Bukan karena pansos, lebih tepatnya kita di bawah tekanan. Karena kita merasa sebagai rakyat biasa yang nggak punya kekuasaan, nggak punya power, jadi kita lebih memilih untuk diam. Berbeda dengan para owner skincare nakal, mereka punya duit. Yang kedua, mereka punya power atau kekuatan hukum, sehingga dengan mudah bisa menuntut kami atau mensomasi kami sebagai korban dengan tuntutan pencemaran nama baik. Dan bagaimana menurut kalian sebagai korban, apakah ini adil dalam huru-hara ini? Intinya di sini, yang berduit, yang berkuasa, yang nggak punya duit, lebih baik diam. Sebenarnya saya dan Mbak Husnul ini atau musuh krim abal-abal ini sudah pernah diundang ke stasiun TV Jawa Timur dan kami di sana memberikan keterangan atau kesaksian bagaimana kami mendapatkan skincare abal-abal, terus bagaimana pemakaiannya, terus bagaimana efek sampingnya sampai detik ini yang masih kami alami. Jarene para produsen gelek manfaatno gak ruwe konsumen, lah terus ngedol produk sing gak standar. Lah polahe nang kemasane ditulisi bukti ilmiah produk, diiming-iming promosi komisi ambek semayan manfaat sing gak masuk akal. Sauntara iku Bambang Sugeng Aryadi Subagiono, komisioner PPKN ngomong, watulan iki kabeh ditampung barek resmi direpotno. Nek temokan kosmetik abal-abal iki kebukten, pihak kabeh nerusno priksoane. Rencanane mari watul para konsumen kaping njaluk audiensi barek Komisi 6 DPR RI. Ini masih ada sisa fleknya sampai detik ini. Oke. Kalau Pak Gatot gimana Pak mendengar?
Jadi saya ini perlu ketegasan dari pemerintah ya, makanya mohon maaf di sini tidak mengurangi rasa hormat saya kepada dari perwakilan BPOM. Gini, kalau tadi Pak Prof Bowo menyampaikan yang berhak untuk menguji harus ke BPOM dulu baru divalidasi. Pak, BPOM dari tahun ke tahun sudah merilis produk yang izin edarnya atau ini mengandung bahan berbahaya. Tapi tindakan hukumnya itu tidak ada. Tidak ada. Jelas itu pasal 435 Junto 138 Undang-Undang Kesehatan itu pidana 12 tahun ya. Sanksinya 5 miliar. Ya. Tetapi apa yang dilakukan? Fenomena di sosial media, protes masyarakat itu kenapa? Karena tidak berdayanya BPOM. Ya. Jelas loh aturan hukumnya jelas. Makanya saya berharap di sini BPKN ya sebagai Badan Perlindungan Konsumen membantu kita backup nih konsumen. Banyak sekali konsumen Bu ya yang takut speak up karena disomasi. Nah, ini aku juga ditemani oleh Bapak Gatot Hadi sebagai pakar hukum yang melindungi kami juga sebagai korban krim abal-abal untuk melaporkan ke pusat kantor BPKN RI. Jadi kalian bisa simpulkan di sini kami bukan karena nggak mau speak up dari dulu, bukan karena kami pansos. Sekali lagi aku tekankan di sini bukan karena kami pansos gara-gara huru-hara ini terus kami tiba-tiba muncul, bukan. Karena sebenarnya kami sudah lama sekali melaporkan dan itu pun kita baru ketemu dengan seorang Bapak Gatot Hadi yang membersamai kami sebagai pakar hukum yang udah paham betul dan melindungi kami sebagai para korban untuk melaporkan secara langsung menghadap Bapak Mufti sebagai Ketua BPKN RI. Dan di situ saya juga menceritakan beberapa skincare yang kami pakai. Terus korban-korbannya juga aku sudah tunjukin semua bukti-bukti fotonya. Dan kami tinggal menunggu bagaimana hasil akhirnya. Jika yang dilaporkan terkait pasal pemerasan, kenapa Reza Gladys justru memberikan uang? Nah, inilah yang saya maksud. Nggak apa-apa kan kita jadi tersangka dulu. Kita mainkan, kita suruh buktikan sama mereka. Siapa yang melaporkan, dia harus membuktikan barang bukti harus kuat. Bahkan dia sendiri kayak yang membayar agar menutup mulut. Nggak apa-apa kan kita. Gini ya, laporan itu bisa naik tanpa ada surat panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3 kayak gitu. Apalagi terhadap para terlapor. Kenapa langsung dinaikin? Apalagi ini masalah ITE. Biasanya dalam laporan ITE ini dia dipelajari dulu, mulai dari bagian ITE-nya, apalagi dalam bahasa. Setelah semuanya tercukupi, barulah dipanggil para terlapor untuk dimintai keterangan. Ini kok langsung dinaikin jadi tersangka. Bisa dipertanyakan harganya berapa, harga laporannya itu berapa hingga bisa naik. Bisa diduga seperti itu. Kalian bayangkan kasus Fadel itu berproses lama. Walah, itu lebih parah lagi sebenarnya. Kedua, Isa. Ya, sekarang netizen itu sangat pintar. Orang-orang Indonesia itu udah mulai mengerti sedikit tentang hukum, paham
adalah sedikit paham mengenai laporan-laporan apakah naik atau tidak. Kenapa ini langsung naik tersangka seperti itu? Tidak ada gelar perkaranya, tidak ada P2 apa namanya SP2HP-nya kayak gitu. Ini aneh, sangat cepat macam naik pesawat yang mahal Z, langsung datang kayak gitu. Gak apa-apa kan kita Mirjani, nanti satu saat akan terbukti kelakuan mereka itu. Pra peradilan itu salah satunya melawan mereka itu, nyahok mereka. Jika yang dilaporkan terkait pasal pemerasan, kenapa Reza Gladys justru memberikan uang? Nah, inilah yang saya maksud. Nggak apa-apa kan kita jadi tersangka dulu. Kita mainkan, kita suruh buktikan sama mereka. Siapa yang melaporkan, dia harus membuktikan, barang bukti harus kuat. Bahkan dia sendiri kayak yang membayar agar menutup mulut. Nggak apa-apa kan kita. Ini ya, laporan itu bisa naik tanpa ada surat panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3 kayak gitu. Apalagi terhadap para terlapor. Kenapa langsung dinaikin? Apalagi ini masalah ITE. Biasanya dalam laporan ITE ini dia dipelajari dulu, mulai dari bagian ITE-nya, apalagi dalam bahasa. Setelah semuanya tercukupi, barulah dipanggil para terlapor untuk dimintai keterangan. Ini kok langsung dinaikin jadi tersangka. Bisa dipertanyakan harganya berapa, harga laporannya itu berapa hingga bisa naik. Bisa diduga seperti itu. Kalian bayangkan kasus Fadel itu berproses lama. Walah, itu lebih parah lagi sebenarnya. Kedua, Isa. Ya, sekarang netizen itu sangat pintar. Orang-orang Indonesia itu udah mulai mengerti sedikit tentang hukum, paham, adalah sedikit paham mengenai laporan-laporan apakah naik atau tidak. Kenapa ini langsung naik tersangka seperti itu? Tidak ada gelar perkaranya, tidak ada P2 apa namanya SP2HP-nya kayak gitu. Ini aneh, sangat cepat macam naik pesawat yang mahal Z, langsung datang kayak gitu. Gak apa-apa kan kita Mirjani, nanti satu saat akan terbukti kelakuan mereka itu. Pra peradilan itu salah satunya melawan mereka itu, nyahok.